nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya. Dengan kuasa namanya, nama Yesus, benar yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, oh, benar yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Sekali lagi bangkit, bangkit, serukan nama Yesus. Oh, maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya. Dengan kuasa namanya, nama Yesus, nama Yesus, oh, benar yang kuat. Oh, nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Namamu di atas segalanya Tuhan. Karena salibmu Tuhan, seluruh hidup kami adalah milikmu. Kuasa darahmu menyucikan setiap kami Tuhan. Saat pagi, saat malam ini Tuhan, kami membuka seluruh jiwa kami, hati kami Tuhan. Engkau yang menguduskan, Engkau yang memurnikan ya Tuhan. Untuk kami siap mendengar dan belajar firman-Mu malam ini ya Tuhan. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosa. Amin. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima. Kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu. Tuhan, darah-Mu sucikanku, kuasa
sepertimu. Karena kuasa salibmu, oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu. Tuhan, darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu. Tuhan, darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku. Kuasa salibmu pulihkan kami, kuasa salibmu berikanku. Oh, terima kasih atas anugerah-Mu ya Tuhan. Tuhan, ini kami Tuhan yang mengikuti Engkau. Seluruh hidup kami adalah milik-Mu ya Tuhan. Kami memiliki hidup yang baru dalam Engkau Tuhan. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Semua karena anugerah-Mu Tuhan, semua karena anugerah-Mu.
dengan selalu. Jadikanlah ya Tuhan setiap kami hamba yang mengenal Engkau, yang mengenal hati-Mu ya Tuhan, keinginan hati-Mu, agar setiap apapun yang kami lakukan akan berkenan di mata-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa saat ini ya Tuhan, Engkau berkati setiap anak-anak-Mu ya Tuhan di surga, dalam soke ya Tuhan, in Jesus name. Haleluya, haleluya, praise the Lord, amen, haleluya. Ya saat ini I give back to the host. Alright, thank you Pastor Daud yang memimpin kita di dalam pujian dan penyembahan. Kita percaya roh kita sudah terbuka. Oke, malam ini kita akan dipimpin oleh Elder Hezekiah. Oke, dia akan membawa kita di dalam tajuk kepimpinan pastoral strategik untuk pelayanan generasi depan. Saya percaya malam ini adalah malam pencerahan rohani, pengetahuan yang berharga dan kuasa yang baru akan kita terima di dalam pelayanan kita. Amin. So, masa dan waktunya saya akan serahkan kepada elders untuk membawa kita di dalam kelas bimbingan. Terima kasih. Okay, elders, give to you. Oke, shalom semua. Haleluya. Terima kasih Sister Ruth Ripka yang baik dan dikasihi Tuhan. Pastor Daud yang memimpin kita dalam pujian luar biasa, dan Apostle Reverend Dr. Peter yang membawa kita dalam doa pembukaan tadi. Sangat-sangat diberkati. Haleluya. Tuhan itu baik. Amen. Dan sebelum kita terus ke firman Tuhan, I would like to also surrender this time to the Lord. Serahkan waktu ini kepada Tuhan juga. Sebelum kita melihat paper ini, Strategic Pastoral Leadership for Youth, sebenarnya untuk muda-mudi, untuk generasi penerus, untuk generasi masa depan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan karena anugerah kasih-Mu yang luar biasa Tuhan. Seperti yang kami nyanyikan tadi Tuhan, bahwa karena salib-Mu Tuhan, kami adalah milik-Mu. Tuhan, terima kasih karena Engkau sentiasa menyertai kami, bersama kami. Engkau telah menyelamatkan kami menjadi satu keluarga. Tuhan, terima kasih Tuhan karena petang ini kami dapat sama-sama belajar daripada firman-Mu Tuhan Yesus. Dan biarlah kami Tuhan pada pagi ini dapat wahyu dan juga revelation yang dari-Mu Tuhan tentang masa depan, tentang betapa baik dan betapa pentingnya Tuhan kami mendidik anak-anak kami, generasi penerus, dan juga generasi Z, X, Z pada hari ini di gereja dan juga di mana saja mereka berada. Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amen. Amen. Haleluya. Dan bila saya melihat isu muda-mudi kita pada hari ini, saya amat terdorong. Karena sudah 17 tahun saya sudah melayani, saya dan istri, sama melayani di gereja muda-mudi. Gereja kami BM New Life dan gereja muda-mudi sebenarnya. Since 2008, kami sudah melayani di situ sebagai pengetua, dan sampai hari ini kita terus, karena kita lihat not many pastors want to be pastor of youth karena tak ada duit mungkin. Tapi kita sebagai hamba Tuhan ini sangat penting karena kita adalah pembentuk generasi penerus. Dan saya percaya dan yakin all of you, my dear brothers and sisters, adalah orang yang penting. Ada yang sudah ada cucu, ada anak, ada juga youth yang akan mengambil alih nanti. Dan saya sangat terdorong juga melihat my dear sister Ruth Ripka. Dia ada sekumpulan youth yang dia pimpin. Ini sangat mendorong saya. Betapa pentingnya youth ini dibimbing, disciple, dibentuk supaya ini akan menjadi pemimpin
bukan saya pemimpin gereja, tetapi juga pemimpin politik, pemimpin uh, masa depan kita dalam apa juga bidang. Amin. So pagi pula petang ini saya akan share sedikit paper yang pertama ini saya akan bagikan kepada dua sebenarnya. The first paper will be strategic pastoral leadership among the youth lah for future leaders. Yang kedua adalah falsafah, philosophy of youth ministry. Itu yang saya akan bincangkan sedikit nanti. Dan biasanya saya akan lama lah, Sister Ruth Ripka. Biasa saya selalunya pendek-pendek ya. Nanti Apostle Reverend Peter boleh tambah nanti. Okay, so when we talk about strategy, what is strategy? Strategi kalau dalam manajemen, dalam marketing, is your ability to outmaneuver your competitor. Adalah kebolehan Anda untuk mengelecek, mengalah siapa yang lawan Anda. Itulah strategi. So, bukan biasa-biasa, bukan cara konvensional, bukan cara tunggu dan lihat. Ada kelainan yang membawa satu anjakan perubahan di kalangan muda-mudi kita. Tetapi sangat menarik dan firman Tuhan diambil daripada James chapter 4 verse 7. Yakobus chapter 4 ayat 7 menyatakan bahwa itu merupakan satu strategi yang luar biasa bagi saya. Surrender yourself to God. Surrender yourself to God. And what is it? Kita akan menengking ke si iblis, maka dia akan lari daripada Anda. So, this is the best strategy to me. Surrender ourselves to Holy Spirit, surrender ourselves to Jesus, surrender ourselves to God, and we can cast out the evil spirit, kuasa-kuasa kegelapan. Kita tengking dia, dia akan lari. Amin. Itu kuasa yang Tuhan berikan kepada kita. So that is the importance of the strategy. This is the best strategy. Yang walaupun apa-apa strategi manusia tidak sehebat strategi ini. We just surrender to Jesus. We just surrender to Holy Spirit. And we can outmaneuver, outwit. And kita akan mengalahkan si iblis. Dia akan lari seperti nyanyian kita yang pertama tadi. Itu merupakan satu strategi yang ada dalam Bible. What we need to do is simply surrender to Holy Spirit, surrender to God, and we will win the battle. Amen. And without Holy Spirit, we are nothing. Kita ini seperti kacang, nut. We are nut, kata orang. Seperti kacang yang jika kita buangkan kacang itu yang kita makan itu di luar, walaupun tanahnya subur, dia tak akan hidup. So we are nothing without Holy Spirit. We are nothing without God. So God is the one that is always with us. Amen. So what is our strategy? So as I said just now, always remember our strategy is James 4 verse 7. Always surrender, commit to the Lord. Amen. So sebelum kita melihat pendekatan yang bakal kita pakai selain daripada itu, karena hari ini kita lihat generasi Z kita harus tahu apakah nilai mereka, apakah hobi mereka, apakah pembawaan mereka, apakah minat mereka, apakah yang paling penting adalah apakah level tahap kerohanian iman mereka. Dan beberapa minggu yang lalu ada beberapa asasi student di gereja kami daripada Unimas. Dan kita mau membentukkan mereka ini ada 14 orang mereka. Dan waktu selepas kebaktian, saya melihat dia lepas kebaktian dia menangis saja. Menangis dia. Nama dia Agnes. Dia ini dari Cebu. Dia mix Chinese and Iban actually.
So as leaders, as people who want to disciple them, we must know apakah background dia, apakah. So I would like I ask her why, apakah background dia, mengapa dia sangat sedih. In fact, baru kami tahu bahwa parent dia, mak dan uncle dia meninggal beberapa minggu lepas, kata dia. So that make her so sad. So kita merangkul dia dan kita berdoa untuk dia. So we have a lot of young people today yang perlu kita rangkul, yang perlu kita bentuk. So sebagai orang yang akan memimpin anak-anak kita ini, I believe that we must have a clear vision. Kita mesti mempunyai visi yang jelas, apakah misi yang pasti, dan apakah visi dan objektif kita itu boleh dicapai dengan efektif. Apa yang kita inginkan daripada anak-anak kita, daripada generasi yang kita ada pada hari ini. Apakah nanti mereka seperti Yesus? Kok ini yang penting. So, last Sunday di gereja kami, anak saya yang the eldest son, dia sharing the word of God. So waktu dia masih muda dulu, saya melihat dia, he's very quiet. Just I was telling the church that his name is Rudy. Rudy was very quiet before. Dan orang yang quiet ini biasanya mereka adalah thinker. Jika kita lihat anak kita sangat senyap, quiet, memang mendoakan supaya mereka akan dipakai Tuhan. Amin. So Rudy shared a very beautiful message, and I believe that God used him. Ini kita bentuk dari mula. Itu yang saya lihat, apa yang saya inginkan daripada anak ini, satu hari nanti dia akan membawa firman Tuhan. Itu yang saya inginkan. So he's a lecturer di UITM, di university, dan istrinya juga lecturer di ICAT. So to me, God used them to reach out to the student as well. So kita bentukkan generasi ini dan generasi penerus, dan mereka juga ada generasi yang harus mereka bentuk. So we want to create, we want to kita ingin membentukkan generasi yang Christ-centered, Bible-based, Spirit-filled untuk masa depan, dan untuk meneruskan pelayanan kita dalam fivefold ministry. So ada setengah gereja di Kuching nih, Apostle Peter, ada yang tidak berapa setuju dengan saya, because I really believe in the fivefold ministry. To me, that is very relevant, that is very vital, very important in the church, because the church is built on the foundation of the prophet and apostle. And Jesus sendiri yang melantik kita sebagai apostle, sebagai nabi, sebagai gembala, sebagai teachers, dan juga penginjil. So this is the package yang Tuhan bagikan kepada kita. Dan kalaupun mereka tidak setuju dengan kita, janganlah kata kita disesat, because it's okay. We know who we are, kan? Kita tahu siapakah kita ini dalam Yesus. Amin. Dan kita tahu daripada buahnya, daripada apa yang kita lakukan. Haleluya. Dan Tuhan akan melihat apa buah yang ada pada Sister Ruth Ripka, Setia Pastor Daud, Brother Benjamin, Sister Flora. Semua kita di sini, jangan kita khawatir, jangan kita susah hati. Walaupun mereka mengatakan kita ini membawa suatu ajaran yang mungkin sesat bagi mereka, tetapi kita memberi impak kepada generasi penerus. Mereka harus percaya tentang betapa pentingnya
the fivefold ministry, betapa pentingnya juga the church being built on the foundation of the prophet and also the apostle. And Jesus is the chief cornerstone. Amen. Itu yang kita dapat daripada firman Tuhan. So, kita membentuk generasi ini supaya menjadi Christ-centered. Jika Yesus itu adalah pusat dalam kehidupan mereka, apa yang akan terjadi? Yesus mengatakan bahwa di luar dia adalah pokok dan kita adalah cabang-cabangnya. Di luar cabangnya, di luar pokoknya, kita tidak ada apa-apa. Jika kita berada dalam Yesus, kita akan berbuah. So Christ is very important. Important that if our life is centered in Christ, kita akan berbuah dengan banyak. Amin. Itulah firman Tuhan mengatakan bahwa kita akan berbuah jika kita berada dalam Yesus. So we want to instill into our young people, orang muda-mudi kita, anak-anak kita, betapa pentingnya Yesus itu adalah pusat dalam kehidupan kita. Dan mereka harus mempunyai buah-buah roh untuk menjadi seorang pemimpin yang benar, yang takut akan Tuhan pada masa hadapan. Dalam bahasa Greek, Yunani, disciple membawa maksud padanan ataupun istilah ataupun kata disciple dalam bahasa Greek adalah matites. Matites. Ia bermaksud learner or follower. So kita ada 12 matites Yesus kan. Dan macam mana mereka 12 orang ini yang di disciple mengubah dunia ini sampai hari ini. So sangat luar biasa. So I was very touched bagaimana seorang bukan saja penginjil yang baru-baru ini ditembak, dibunuh di Amerika, Charlie Kirk. Dia reach out to the young people di university. Tidak ada banyak bezanya dengan youth yang kita ada di Malaysia pada hari ini. Tidak ada banyak beza. That is the culture. Mereka terus terang. And then apabila mereka I saw one time dia ada panel di mana dia menghimpun youth dia terus terang, dia kata seorang daripada mereka mengatakan bahwa she is, apa dia panggil, pelakon porno. So dia bebas untuk bagi tahu. Saya terkejut. Orang yang sama dengan Charlie Kirk waktu dia mendengar itu pun terkejut. Betapa youth kita hari ini, mereka tidak segan silu menyatakan siapa, walaupun barang itu sangat bagi saya tidak sesuai disebut, pun mereka sebut. So lagilah the gay, all this yang kurang enak lah kita tengok hari ini. Mereka bebas akses kepada semua ini. So that's our youth today. So untuk memuridkan, membangunkan generasi penerus untuk Kristus merupakan satu tanggung jawab semua kita yang sangat murni. Amin. Sister Ripka kan? Ini satu tanggung jawab yang sangat murni. It's precious. Dan ini juga merupakan satu peluang yang sangat baik untuk membentuk kehidupan seseorang demi kerajaan Tuhan. Untuk melakukan plan ini secara strategik, kita harus merancang sebenarnya. We must be intentional. Kita harus bangunkan hubungan kita itu selaras dengan firman Tuhan. Okay? So apabila apa saja yang kita nak lakukan, brothers and sisters, kita harus lakukannya dengan doa dulu. Visi kita sudah ada dengan jelas, kita harus membawa kepada Tuhan dalam doa dulu. Pray for discernment, kepekaan, pray for the guidance, bimbingan Tuhan, supaya kita boleh dihubung dengan orang yang sesuai,
untuk kita muridkan, you know. And I remember last year I one-to-one disciple one student. He's a graduate from Unimas, and today, although I have few session with him, and today I really praise God, dia yang penggerak satu apa nama seperti revival meeting di Kuching baru ini, dia pakai Recon 25. So dia penggerak doa. So I can see the fruits. I really thank God for that. So kita doakan juga supaya kita mempunyai hati setiap diri kita yang ada di dalam seminar ini pada malam ini, supaya semua kita diberi hati untuk menjangkau generasi muda, generasi penerus masa depan kita ini. We must have that heart. Dulu kerinduan saya memang sampai hari ini memang mau nak menjangkau muda-mudi youth ini. Saya adalah di gereja yang lain yang sangat susah untuk menjangkau youth. Apabila kita bawa mereka ke gereja itu, tak lama mereka akan lari. Susah sangat. So the best platform to me is I join SIB Church, BAM Church, so that apabila kita, because I know so many BAM or SIB Church student yang ada di university pada hari ini. Jadi apabila kita menjangkau mereka, karena mereka di kampung pun juga SIB, so it's good. I mean, this is my personal opinion at that time. It's good for me to reach out to them. Senang untuk membawa mereka ke gereja. Jadi apabila kita hantar van, walaupun ada dari gereja lain, just I was telling few friends also that ada setengah yang masuk van kita itu bukan daripada SIB, tapi daripada gereja lain. One of them from KK. Dia ini daripada gereja Katolik. Apabila dia masuk dalam van, dia tengok, apabila sampai ke gereja, dia sangat dapat berhubung rapat dengan kawan, dan dia sampai hari ini melayani di New Life, kan? So inilah cara kita jangkau orang muda kita. So, but we must be intentional. Intentional maksudnya kita must provide resources in terms of missionaries, bukan saja manpower, bukan saja money, but juga we must have missionaries like vans to pick them from university or from colleges. So, itu yang kita nak jangkau kepada generasi muda kita pada hari ini. So, sebab mengapa kita mau memuridkan mereka ini? So, maybe some of us asking why we are so concerned about our young generation. Ini juga yang harus kita buat karena we are doing the Great Commission. Great Commission. Matius 28 dan 19. Apabila kita menjangkau anak-anak muda kita, we are doing the Great Commission. So we depend on God. Kita percayakan Tuhan untuk terus menjangkau mereka juga. We pray that God will bring the harvest into the house. Itu yang kita selalu doakan. But when God bring the harvest to the house, apa yang kita perlu buat? Itulah dalam Mazmur 127 ayat 1 menyatakan bahwa jika bukan Tuhan yang membangunkan rumah, kerjanya tukang rumah itu akan menjadi sia-sia. Amen. So we depend on God. We depend on the Holy Spirit to build the house for Him. So when we look for people to disciple, maybe we have a list of, maybe to be practical, maybe we can list maybe 5 or 7 youths to be disciple. Itu yang saya ingin sampaikan di sini. Maybe list the name, and then we look for them.
Ada orang kata look for the fat one. FAT, fat. Nah, maksudnya fatnya apa? Fat, F stand for faithful. Look for the faithful one. Walaupun dalam perkara-perkara yang kecil dia setia, itu yang kita mau juga supaya kita dapat terus didorong. And we look for the one that is available. Available, yang siap sedia dibentuk. Cari yang setia, cari yang siap dibentuk, dan juga cari yang teachable, yang siap belajar, rendah hati, dan terbuka untuk terus maju dalam iman, untuk terus belajar. Nah, ini yang kita coba cari dalam muda-mudi ataupun generasi yang kita ingin bentuk pada hari ini. So dalam 2 Timotius 2 ayat 2 mengatakan bahwa percayalah mereka yang setia, yang mampu juga mengajar orang lain. So we want to look for those who are faithful, and for they also can teach others as well. Dan kadang kita tunggu waktu yang sempurna untuk melayani. There is no such thing as perfect timing. Apa saja peluang yang Tuhan berikan kepada kita, kita ambilkan peluang itu untuk memuridkan. Mula-mula kita boleh berdoa bersama mereka di dalam gereja. Bagi saya sangat menarik, especially when we have so many youth in the church. Sebelum kita memulakan kebaktian kita pecahkan mereka kepada 3 orang ataupun 4 orang, 3 orang lah. Dan biarlah mereka sesama berdoa antara satu dengan yang lain. We pray for another. Dan kita harus membangun perhubungan kita dengan hati yang tulen dan sejati. Dan kita harus meluangkan masa to connect with them. Luangkan masa untuk mungkin bermain dengan mereka, minum makan bersama mereka, dan juga merayakan kemenangan yang ada, dan juga berdoa jika ada cabaran dan masa sukar bagi mereka. Ini yang kita harus juga beri perhatian. Dan apabila kita melakukan semua itu, mereka akan melihat bahwa Kristus ada dalam kehidupan seharian kita semua. Amin. They are looking at us. Dan firman Tuhan dalam 1 Tesalonika ayat 2 ayat 8 menyatakan bahwa kita sangat sukacita bukan sahaja kita dapat kongsikan firman-Nya, tetapi juga kita dapat kongsikan kehidupan kita bersama mereka. So ini yang kita harus terus coba lakukan dalam pelayanan kita. Dan lakukan firman Tuhan in real life. Dan sama-sama kita membaca firman Tuhan, sama-sama kita belajar dalam firman Tuhan, dan kita terus seperti yang firman Tuhan katakan, laksanakan the Great Commission yang Tuhan berikan kepada kita. Amin, saudara. Itulah panggilan untuk kita. Itu bukan satu pilihan. It's not an option. Great Commission is not an option. Great Commission is an arahan Tuhan untuk kita lakukan. Amin. Kita harus lakukan. Dan pernah sekali seorang pengkhotbah ini bagi tahu di gereja bahwa setiap kita orang yang percaya satu hari harus reach out to 2 people. At least we talk to 2 people. Talk, declare the goodness of God kepada 2 orang rakan ataupun 2 orang di luar sana. Dan juga dalam 1 minggu, kalau dapat, kita yang sudah berkeluarga, yang sudah ada family seperti ini, kita boleh gather all those young people. Let us have fellowship. Kita makan-makan bersama seperti hari Sabtu macam tu. And if we do that every week, and if we reach out to 2 people,
daily, I believe God will do great mighty things in our life. Amen. So that is what I would like to share about how we should be sharing Christ, because Christ is the center of our life. Dan kita akan terus menjadi teladan kepada mereka, orang-orang muda ini, dalam iman kita, dalam tingkah laku kita, integriti kita, rendah hati kita, dan usaha kita. Dan biarlah mereka sama-sama belajar bagaimana kita menangani konflik, bagaimana kita menangani failure, bagaimana kita menangani doa dan peperangan rohani. Dan we have to, as the word of God in 1 Corinthians 11 verse 1 says, follow me as I follow Christ. So setiap kita follow, kita ada pengikut karena kita sendiri juga adalah pengikut Kristus. Amin. So itu yang penting bagi kita karena Yesus adalah pusat kehidupan kita. So we also give our young our disciple opportunity. Apabila kita ada peluang berkumpul, ini yang banyak kita lakukan, berikan mereka peluang untuk pimpin dalam doa. Berikan mereka peluang untuk pimpin dalam pujian dan penyembahan. Berikan mereka peluang untuk melayani dan memimpin orang lain juga. Dan daripada itu kita boleh mengenal talenta mereka, karunia mereka, ataupun panggilan yang ada pada mereka. Dan jika ada yang gagal, pakailah kegagalan itu untuk kita sesama bertumbuh dan belajar dan memberi yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Dan seperti yang Lukas 6 ayat 40 menyatakan bahwa yang belajar bukanlah coba mengatasi guru, tetapi semua yang dilatih, yang terlatih sepenuhnya akan menjadi seperti guru. Itu yang kita mau, supaya kita seperti guru, bukan kita mau mengatasi guru kita. Kita banyak belajar daripada dia Apostle Reverend Dr. Peter. Kita banyak belajar daripada dia. Bukan kita mau mengatasi dia, tetapi kita banyak belajar apa yang dia ajar kepada kita. Dia sebagai guru, teacher untuk kita juga. So, dan daripada planning ini kita encourage penggandaan, multiplication, supaya dia juga boleh ajarkan orang lain. Dalam 2 Timotius 2 ayat 2, kita juga boleh celebrate, merayakan apabila ramai murid-murid yang dimuridkan oleh yang kita bimbing, anak-anak kita yang kita bimbing. Dan dalam pelayanan muda-mudi ini, brothers and sisters, ada orang mengatakan bahwa salvation is free. Salvation is free, but discipleship can cost you everything. Ya, ini sangat benar. Apabila kita menerima juru selamat kita, itulah percuma. Tapi apabila kita membentuk, memimpin, memuridkan, terkadang it can cost a lot of things, many things. So, dia akan mempunyai masa yang lama. Dan ada waktu-waktunya, musim-musim kekeringan berlaku. But Tuhan mengatakan bahwa we must stay constant. Terus taat dan terus berdoa. Galatia 6 ayat 9 menyatakan bahwa kita seharusnya jangan menjadi jemu-jemu bila melakukan sesuatu pelayanan yang baik. Jangan menjadi jemu-jemu. Dan seperti yang saya katakan tadi bahwa Tuhan Yesus memuridkan 12 orang murid. Tetapi betapa luar biasanya pada hari ini mereka sudah mengubah dunia kita. Dan peleburan kita, our investment, untuk satu orang, untuk dua orang, boleh membawa kesan yang sangat mendalam, saudara-saudari. Dan ini akan membawa kesan yang sangat mendalam selama-lamanya, for eternity. Start small, go deep, trust God, and multiply. Itu yang kita ingin
teruskan dalam pelayanan kita. Amen. Start small, go deep, and multiply. So, as I said just now, dalam strategic leadership, pastoral leadership ini, kita harus mempunyai visi yang sangat jelas dan harus jelas, harus mudah difaham dan boleh dicapai. You know, so as I said, um, we want to disciple. We thank God for some churches. Mereka ada banyak youth, karena itulah Tuhan berikan mereka peluang menjangkau mereka. Dan dalam gereja ini seperti gereja kami di New Life, karena banyak youth dari Sabah, Sarawak, dan juga dari Semenanjung. We have that number. Mungkin dalam satu tahun, pada bulan Julai, biasanya kita akan commission out more than 50 or 70 people yang sudah tamat pengajian. So itu yang kita mau capai. 70 people graduates we want to send out every year. So apabila kita sudah ada satu figure seperti ini dan kita tengok waktu kita membuat commissioning, and hopefully one day I will call Apostle Peter to do commissioning for us also. Amen. For all the student from Sabah and Sarawak. And mula-mula mereka daripada latar belakang yang berbeza, dan puji Tuhan bila saya pergi ke Sabah recently, jumpa seorang graduate dari Sendakan. Dia sudah memulakan gereja di situ, dan dia menghadiri kursus kepenetuaan, dia kata eldership course. So sangat bersyukur, dia adalah our graduates yang kita bentuk. Jadi ini yang kita mau tengok, bahwa satu hari nanti mereka akan menjadi pemimpin gereja kita, pemimpin pelayanan Tuhan dan ministry. So kita bentuk mereka, dan mereka harus be spirit-filled, Christ-centered, and Bible-based. Dan as I said, tren muda-mudi pada hari ini memang sangat kompleks lah, sangat kompleks. So kita kadang suka untuk meramalkan apakah yang akan berlaku. So we just as I said just now, we just come to the Lord. Terlalu kompleks sehingga kita pun susah mau menjangka what next. You know? Kadang kita melihat mereka ini melayani, tetapi apabila kita melihat what happened, sometimes bukan selalunya manis, ya. Terkejut juga apabila kita melihat ada setengah daripada mereka sudah expecting, pastor, mengandung. So it can happen also. Ada yang juga yang ingin commit suicide. Dan inilah cabaran kita melayani muda-mudi pada hari ini. So as I said, it's very complex, but the word of God says it's said in James 4:7, surrender to God. Kita surrender saja. Strategi yang paling baik, surrender to God, surrender to Jesus, surrender to the Holy Spirit. Let Him move. Kita tengking si iblis, setan akan lari. Kita akan menang. Amin. Dan itu yang kita terus lakukan. Surrender to God, all our young people today. Yeah. So kita ingin terus menjadi orang yang berhasil jika Tuhan yang bersama kita dalam pelayanan kita. Dan inilah cabaran emosi dan mental yang harus kita selalu hadapi bila melihat pelayanan muda-mudi pada hari ini. So I believe that all of us have our own ministry for the youth. Ada yang rancangan masa panjang, long term planning,
ada yang short term planning. Jadi saya lebih suka melihat hasilnya dalam jangka masa panjang. We want to see so many of them being used as church leaders. Karena saya lihat banyak church leaders dulu, bila mereka sudah tiada, so many of them yang I can see, you know, in our generation, they are no longer with us, but they have impacted many lives, including all of us. So mereka tidak jemu-jemu. Apabila kita menjemput mereka melayani, melakukan pelayanan member, sharing, mereka tidak menolak, mereka sentiasa ada. Pada hari ini mereka tidak ada lagi. So one of them I want to say is our late Dr. Thomas Chung. Dia selalu kami jemput untuk melayani di gereja. Last year dia sudah meninggal, umur 80 tahun. So dia sudah memberi impact yang sangat luar biasa untuk muda-mudi kita. Dan banyak cara yang kita boleh lakukan dalam memuridkan muda-mudi kita ini. It can be one-to-one, it can be small group discipleship, dalam kumpulan kecil, ataupun dalam prayer meeting. So I really thank God. Kadang-kadang Sister Ruth Ripka datang ke Kuching kan, kita boleh kumpul beberapa orang, berkumpul bersama, dia boleh share, dan luar biasa share dengan muda-mudi kita. Ini yang kita mau lakukan sebagai ahli KAPM kita. Okay? We are family. We can do a lot of things. But as the word of God says, God send us 2 by 2, not 1 by 1. 2 by 2. Kadang-kadang 1 by 1 ini pun bahaya juga, kan? Kita satu orang memuridkan satu orang, mungkin jantina dia lain. It can be dangerous. So God send 2 by 2. Sometimes ada masalah among the youth. I always send, if it's a lady, I will ask the deacon and the lady deacon to minister to them, to do counseling. So itu yang sangat penting juga. So kita coba membangunkan discipleship among youth kita pada hari ini. So jika kita tidak membentuk atau memuridkan generasi penerus ini, saudara dan saudari, dunia ini akan membentuk mereka. Dia akan membentuk mereka daripada Yesus. So mereka banyak tarikan di dunia ini. As I said, discipleship itu bukan satu pilihan. It's not an option. Tapi ia merupakan satu arahan. The Great Commission yang Tuhan berikan kepada kita is mentioned in Matthew 28 verse 19. Dunia mengajar anak-anak kita melalui media, melalui budaya, tren, rakan-rakan sebaya, pendidikan, dan lain-lain. Sesiapa yang membentuk minda anak muda kita, dialah yang berjaya membentuk jiwa dan roh anak-anak muda kita. Dan di dalam setiap generasi, seperti ada satu peperangan. I remember when I was in Form 5. Form 5, waktu itu seperti ada revival di sekolah kami waktu itu di Kapit. Waktu itu SMK Kapit. Itulah baiknya revival nih, Pastor Edward. Apabila ada revival, kita ingin melakukan penginjilan. Kita ingin menarikkan ramai orang kepada Yesus waktu revival. Amin. Itulah roh yang ada waktu kita ada revival. So I try to reach out to this
friend of mine, my classmate waktu itu. Dia selalu uh, ikut main bola dan sebagainya. Dan apabila saya bawa dia terima Yesus, tetapi satu minggu itu dia beritahu dia selalu terhidu bau bau joystick, bau joystick sepanjang minggu ini, minggu yang waktu dia terima Yesus itu, sehingga dia tidak mau mengikuti Yesus. So itulah cabaran, seperti ada peperangan merebut hati dan minda orang-orang muda kita seperti itu. Dan ini akan membentukkan nilai kita, kepercayaan, priority kita, dan worldview anak muda kita. Dan jika gereja ataupun pemimpin ataupun ibu bapa tidak ambil peduli, dunia ini lebih daripada mahu mengambil mereka. They are more than willing to fill the gap without love and truth. So Jesus is calling for us to disciple, bukan convert. Dan disciple ini bermula daripada family kita, small group, dan muda-mudi yang ada. Dan memuridkan ini bukan saja mengajar apa yang kita percaya, tetapi mengajar seperti apa yang hidup Yesus itu, to be Christ-like. Leadership is not true leadership. Orang kata leadership is not true leadership unless it involve discipling our future generation. Okay. Again, leadership is not true leadership unless it involve discipling the next generation. Kepemimpinan yang tulen, kepemimpinan yang benar, saudara dan saudari, melibatkan pembentukan, memuridkan generasi penerus. And it goes beyond success, personal success. Ini melibatkan pembentukan legacy, penggadaan dan transformasi untuk anak muda kita pada hari ini. Dan jika pemimpin gagal, if we fail to develop or to disciple, and then as I said just now, like Dr. Thomas Chung, I thank God that he disciple a lot of people. If he failed to disciple, impact-nya akan mati bersama dia. So it's very important for us to disciple, and we want to have the sustainable impact to our future generation. So that is the short sharing I want to share, the importance of future generation in discipleship. We must be strategic, we must be intentional dalam kita melakukan pemuridan untuk generasi penerus yang akan kita lakukan. Amen. Itu sedikit firman Tuhan yang saya ingin sampaikan untuk sesi pertama ini. Ada siapa yang ingin memberi kesaksian kah ataupun memberi pandangan, sila kita open to everybody. Okay, Sis Rodrika, okay, back to you. Wow, terima kasih Elders Ezekia yang membawa kita di dalam pengajaran kepimpinan pastoral strategik untuk pelayanan generasi masa depan. Okay, what a powerful teaching tonight. Ya, bukan apa yang diajar tadi bukan sekadar teori, tetapi adalah satu panggilan profetik untuk kita semua yang ada di sini. Kita diingatkan bahwa pemimpin rohani untuk generasi hari ini perlu hidup intim dengan Tuhan, jaga integriti, melayani dengan hati hamba, peka dengan suara Roh Kudus dan melahirkan generasi baru. This is not just a structure
sebat profetik mandat kepada kita semua. Dan bila kita lihat kepada anak muda kita hari ini, sebenarnya Tuhan sedang mula bekerja. Kalau kita lihat sekarang ini Tuhan sedang bekerja. Okay, let me share a little bit testimony apa yang Elder Hezekiah katakan tadi. So saya rasa ada ibu-ibu di sini juga cikgu kepada YGM yang kita didik sekarang ini. So since 2023 Tuhan memberi satu pesanan kepada saya di mana hati saya untuk membuka satu Zoom lah untuk Youth Generation Movement YGM, we call it YGM. So pada awalnya dia nampak simple di mana hati kita yang berapi untuk sharing the firman, worship together, gathering together with the youth lah. Okay. Tetapi sebenarnya Tuhan sedang membangkitkan satu movement, okay, satu movement fire lah kepada anak-anak muda yang saya bimbing ni. So hari ini kalau saya lihat youth dalam YGM ini bukan sekadar mengikut aktiviti, okay, program-program yang kita buat, tetapi mereka sedang berapi-api dengan Tuhan, di mana mereka belajar menjadi seorang pemimpin. Okay, pemimpin secara sangat boldly and then very confident. Okay, apa yang kita lihat secara simple and neutral itu actually kalau kita lihat sebagai manusia, kita lihat itu sebagai anak muda yang memimpin saja. Tetapi in spiritual tu mereka sedang belajar, kita sedang mendisiplinkan mereka dan membentuk mereka menjadi leader for the next generation. So misi profetik untuk YGM, okay, yang kita buat di dalam Zoom itu adalah di mana kita mengajar mereka untuk bagaimana mendengar suara Roh Kudus, okay, di mana mereka berani untuk mendeklarasikan kebenaran, okay. Kita memang ajar mereka dengan using the Bible lah. Okay, apa yang ada di dalam firman kita ajar bagaimana. So kita juga membangkitkan mereka bagaimana menjadi generasi Daniel di mana berani tidak berkompromi dengan sistem dunia. Kita juga membangkitkan mereka bagaimana menjadi generasi Yeremia di mana suara profetik yang membawa bangsa kepada Tuhan. Dan kita juga mengajar mereka tentang generasi Timotius, okay? Di mana anak rohani yang setia belajar dan kemudian memimpin jemaat. So we believe this youth YGM ini is not just the next generation, tetapi ini adalah satu generasi yang baru, okay? Generasi yang akan memimpin, okay? Akan memimpin akan datang. So Tuhan sedang mempercepatkan proses mereka. Tuhan tidak. Saya percaya masa ini adalah musim di mana mereka sudah pandai menjadi pemimpin. Ada yang sudah tahu macam mana buat deliverance. Mereka belajar semua tu. So syukur kepada Tuhan karena Tuhan memang mengangkat mereka satu persatu daripada seorang anak yang terbiar, anak yang mungkin tidak mendengar kata-kata orang tua yang dulu, sekarang menjadi orang yang takut kepada orang tua. Bukan takut karena apa? Karena menghormati. Di mana mereka takut kepada Tuhan, mereka takut kepada parents. So tonight apa yang kita receive daripada elders tadi adalah satu testimoni untuk kita juga lah, untuk para ibu yang ada di sini. Saya percaya kita adalah semua ibu bapa dan kita haruslah menjadi seorang contoh kepada anak-anak kita. Okay? Sebab kita tahu Tuhan itu dia sedang memberi sesuatu kepada kita sebagai seorang pemimpin, di mana kita memimpin anak kita, sebab kita adalah menjadi contoh kepada mereka. Bila mereka melihat yang terbaik dengan sesi yang terbaik daripada kita, mereka akan membuat yang terbaik di dalam kehidupan mereka. Walaupun susah untuk kita membina, membentuk mereka, itu adalah satu proses di mana kita sebagai ibu ataupun sebagai parents sudah diproses oleh Tuhan, anak kita juga diproses. Amin. So terima kasih Elder Hezekiah untuk pengajaran yang sangat-sangat luar biasa. Okay. Kita semua diberkati dan diingatkan tentang tanggung jawab kita untuk melatih, membentuk dan mempercayakan generasi seterusnya, iaitu anak-anak kita. Okay. Besok kita akan diteruskan dengan sesi sangat penting bersama Pastor Jason dengan tema pembina yang tepat, pemimpin yang diurapi. Jadi pastikan yang lain yang hadir pada malam hari ini harus hadir esok juga.
Dan sebelum kita Oke. tutup, oke. Sebelum itu, as I said just now, belum lagi second portion of my paper. Yang Oh, kedua ini adalah tentang falsafah pelayanan generasi penerus ini. The philosophy of the ministry for the young people. Ini ringkas, tetapi saya ingin confirm apa yang Sister Ruth Ripka share with us. Karena dia ada seorang member dalam youth dia yang dibentuk, Sasha saya rasa nama dia. Dia sangat membantu yang waktu kawan dia Agnes nih yang kesaksian saya tadi yang menangis yang sangat susah hati berasa ada sibu dia ini dan Sasha lah yang membantu dia yang mendoakan dia. I think to the level of to me is deliverance. So itu sudah matang, sudah mantap. So keep up apa yang kita sudah lakukan, Sis Ruth Ripka. Ini juga saya encourage our brothers and sisters continue to do the best for our young people. So seterusnya saya ingin share sedikit tentang falsafah uh, falsafah pelayanan generasi penerus ini di gereja. So memang menjadi impian kita saudara dan saudari, is our dream in our calling, be it for the youth, be it for the church, be it for whatever ministry. Our dream is to finish well and to finish strong. Itu yang selalu dikatakan oleh Apostle Kenny. Finish well and finish strong. Itu yang kita mau lihat dalam pelayanan muda-mudi kita. Finish well and finish strong. Apa yang kita lakukan. So itu filosofi kita. Filosofi kita is very important. Dan this philosophy determine the direction of the church dalam masa 5 ataupun 10 tahun akan datang. Tidak terasa itu sebenarnya. Dan sebagai pemimpin, semua kita di sini sebagai pemimpin, sebagai hamba Tuhan, we need to internalize, we need to agree, we need to embrace the ministry philosophy for the church youth ministry ini, generasi penerus ini, supaya kita boleh melangkah jauh ke depan. So in developing the youth ministry ataupun generasi penerus pelayanan generasi penerus ini, falsafahnya, I strongly believe that we must be based on apa yang Yesus katakan dalam firman-Nya. Dan dia adalah foundation of the church. Dia adalah asas gereja kita. And dia adalah the chief cornerstone. Dan dia sudah meletakkan the fivefold ministry dalam setiap gereja kita. So the basic framework in the church ministry philosophy must be based on these three factor. Ada 3 faktornya. 1, upward. Tunggakkan naik ke atas. Upward. Apa upward? The greatest commandment. Apakah greatest commandment yang ada dalam Bible kita ini? Dalam firman Tuhan. The greatest commandment is love God with all our hearts, with all our spirit, with all our soul, with all our strength. That is our first commandment. So when we love God with all our heart, all our spirit, with all our strength, it involves our worship. It involves our praise. It involves our prayer and adoration to God. Amen. That is number 1. Number 2, in developing this philosophy for the future leaders among the youth, the inward, the second greatest commandment. Apakah second greatest commandment nih? Love one another. Kita harus mengasihi satu dengan yang lain. This is relational, perhubungan, strengthening our relationship among us, among members, through connect group, through prayer group, small group, visitation, mentoring, breaking of bread of Holy Communion. Ini yang kita harus lakukan. That is to love one another. Beside number 1 just now, love God, we must also love one another.
So number three, one of the greatest commandment, one of the greatest philosophy ya dalam dalam pelayanan kita sebagai gereja, sebagai pelayanan muda-mudi adalah untuk to carry out the Great Commission, membawa amanat agung. That will include personal or group evangelism, discipleship classes, and to undertake mission work. Mungkin ada yang sudah pergi misi, ada yang pergi ke tempat lain. Inilah mission work. Sometimes dalam gereja kita membentukkan generasi penerus ini, kita membawa mereka ke tempat pelayanan. Gereja di kawasan pedalaman, di kawasan Iban, kalau kami di Kuching di Sejaya, di Gedong, di situ ada beberapa gereja baru kita tubuh. That is the mission work yang kita buatkan. We are looking into that. So we train them like that. Okay. So that's very important, brothers and sisters. Dalam manajemen kita semua kenal Peter Drucker. Peter Drucker ini dia selalu menekankan tentang POLC, Plan, Organizing, Leading, and Control. Mungkin ada yang kata staffing and control. And to do proper planning, leading, and control ini, we must have the 4Ms. We must have the money, manpower, material, machinery, and control of these 4Ms. Ini penting. So in our ministry, okay, to be relevant, to be sustainable, we must always upgrade ourselves, maybe melalui membaca banyak buku yang perlu dibaca. Kita baru ini saya terbaca, saya coba argue dengan ChatGPT kan, Sister Rodrika. ChatGPT saya coba, I know ChatGPT itu mesin, bukan manusia kan. Saya soalkan dia. Ada one church in US kan, Gateway Church. Nama pastor dia dulu Robert Morris. Saya sangat banyak belajar daripada Robert Morris nih. So saya tanya dia sudah dikeluarkan dari gereja ini karena perkara apa yang berlaku dalam tahun 82 saya rasa, 40 years ago kan. So dia ada case, dia ada case, dia molest satu anak yang di bawah umur, perempuan. Jadi itu sudah lama dia mengaku, dia sudah mengakuinya, confess dan sebagainya, seperti sudah ada genuine repentance bagi pihak pastor ini. Tapi masalahnya kenapa dia masih tidak diterima? So itu yang saya soalkan dengan ChatGPT ini. Saya mau tanya, why? Kan kita Christian, is a Christian, love is above all kan? So you should practice love. Let him serve. After all, no, he can continue his ministry, and he already taught a lot of people around the world kan. So itu yang saya soalkan ChatGPT ini. So apa yang dia jawab balik adalah love, yes. Accountability is also important. So love, accountability itu juga penting. Accountability, dia harus accountable apa yang berlaku 40 tahun yang lalu. Walaupun pada masa ini mungkin dia ada genuine repentance. Okay? Tapi apa yang berlaku dia harus be accountable juga. So a lot of pandangan tentang itu. So to me, is love. When we have any crisis in the church or in any small group, whatever, love must be there. The bottom line is love, and it's for God's glory, and it's for God's honor. Amen. Itu yang kita sebagai orang Kristen perlu buat. So
This is the philosophy yang saya pikir perlu kita kita letakkan dalam pelayanan kita, dalam pelayanan muda-mudi ataupun dalam gereja kita. So ada yang mengatakan bahwa dulu banyak telefon-telefon yang luar biasa like Nokia, Ericsson, Sony, tapi hari ini sudah tidak ada. Yang ada pada hari ini Samsung. Why? Mungkin mereka tidak ada buat R&D, research and development for that. But we have other product like Rolex, Omega dan sebagainya. Mengapa mereka masih bertahan? So I think we are talking about sustainability dan relevan dalam pelayanan kita. So tidak semestinya kita melihat pandangan dunia. So what is important to me is we trust God, come to Him, surrender to Him, and this thing will come into place because God is the one that lead us. God is the one that always guide us and lead us. Amen. Tidak semestinya kita perlu sustain melalui R&D yang pandangan dunia ya, pada hari ini, tapi the word of God says, come, surrender ourselves to Him. It's mentioned in James 4:7. So kita sebagai sebuah gereja, KFPM sebagai satu organisasi yang sangat dihormati pada hari ini, kita akan ditentukan whether we are moving forward dan sebaliknya ditentukan oleh pemimpin kita. Dan saudara-saudari di sini adalah pemimpin di dalam KFPM. So what is important here is as a leaders we must have that agape love. We must have that love. We must have the agape love. So just why Yesus bertanyakan Petrus 3 kali, apakah engkau mengasihi aku, kata Yesus. Dan ini kita lihat dalam Yohanes 21:15 hingga 19. Dia bertanya sampai 3 kali dia bertanya. Karena dia tidak mau menyerahkan kawanan dombanya ke dalam jagaan seorang yang akan lari jika ada masalah. Lagipun kita harus melakukan perintah agung itu. Dan sebagai pemimpin juga kita harus mempunyai integriti. So we must have that integrity. Bukan seorang yang komplain, kan? Bukan orang yang terlalu negatif. So ini yang kita selalu belajar juga. We must always be vibrant, positive, have the expectation. And ini yang selalu diutarakan oleh Pastor Prophet Devin, have the expectation. Dan kita harus senang diajar, jadi pengikut yang baik. Ada orang yang kata, orang yang tidak pernah mengajar untuk mentaati tidak akan menjadi seorang yang menjadi pemimpin yang baik. Seorang yang jadi pemimpin yang baik adalah orang yang taat dan dapat dipercayai dan bersemangat. So this is the philosophy dalam pelayanan yang kita harus terap, even in the church or in the youth ministry for our future generation. Okay, so mari kita berdoa. Saya tutupkan sharing saya dengan doa dulu sebelum saya serahkan kepada our dear sister Ruth Ripka. Let us pray. Bapa di surga, terima kasih Tuhan karena kesempatan yang sangat indah dan luar biasa ini Tuhan. We can share the goodness of God. We can say your greatness. We can say, Lord, your great grace. We can share, Lord Jesus, that we should continue to encourage one another to disciple, to build, oh Lord Jesus, and to see, God, that we all be one day be Christ-like. Thank you, Jesus. Help us, Lord. Bila kami menjangkau anak-anak muda kami pada hari ini, Tuhan, berilah kami, Tuhan, hati yang ingin menjangkau, ingin
melayani anak-anak muda. Biarlah kami tahu bahwa mereka inilah generasi penerus. Oh yes, memang betul betul Tuhan bahwa leaders is not a leader unless he disciple the next generation. We want to disciple the next generation for the kingdom of God. Haleluya, Jesus. Thank you. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amen. 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 Okay, back to you, Sister Ripka. Alright, terima kasih Elder Hezekiah, satu pengajaran yang cukup berarti untuk kita semua yang ada di sini tentang pelayanan untuk generasi anak muda. Ya, maybe our dear Apostle Peter, you want to respond pembelajaran dia? Maybe a little bit you mau talk up. Haleluya, Shalom. Ya, kita menerima satu pengajaran yang mantap, yang sesuai untuk khususnya kepada muda-mudi. Nah, saya mau tambah sedikit lah. Kita di dalam akhir zaman sekarang. Dan KIPM punya visi adalah melengkapi dan mempersiapkan generasi ya untuk masuk dalam pelayanan. Jadi kita fokus kepada generasi Yosua, generasi muda-mudi sekarang. Jadi kita dengar tadi strategi dan juga filosofi pelayanan. Semua kita di sini adalah pelayan-pelayan Tuhan. Jadi harus kita memahami bagaimana kita mengatur strategi pelayanan kita supaya kita dapat berhasil. Ada kesan dan juga filosofi kita. Apakah filosofi pelayanan kita? Macam tadi itu, start strong, finish well. Apakah yang lain? Apakah ada lain yang harus kita gandingkan dengan filosofi itu? Bagi saya, kita tambah satu lagi filosofi, kita ikut teladan seorang yang telah menyelesaikan dia punya pelayanan, yaitu Rasul Paulus. Rasul Paulus dia menyelesaikan pelayanan dia. Lalu kita lihat di 2 Timotius bab 7 ayat 8, di mana Timotius telah mengakhiri 3 perkara. Dia mengakhiri pertandingan dengan yang baik. Oke, pertandingan yang baik. Dia mengakhiri. Yang kedua, dia mencapai ke garis terakhir. Dan yang ketiga, dia telah memelihara iman. Jadi dia sampai ke garis terakhir. Tadi saya percaya semua kita mau mencapai ke garis. Ya, itu sebab perkataan yang start strong, finish well. Itu ada kaitan dengan filosofi Paulus ini. Oke, jadi mari kita ingat bukan saja muda-mudi atau generasi muda, tetapi kita juga ya, semua kita dalam pelayanan sekarang harus ada strategi supaya kita boleh kekalkan kita punya pelayanan. Ya, apa yang katakan oleh hamba Tuhan tadi tentang jenama-jenama handphone dulu. Kenapa tidak ada sudah? Karena diorang tidak ada strategi untuk mengekalkan dia punya market. Ya, tapi Rolex ini saya percaya dia punya CEO, dia punya semua pemilik company itu dia ada strategi untuk senantiasa mengikuti arus perkembangan. Tadi juga kita dalam pelayanan harus kita ikut arus pelayanan. Di dalam pelayanan mengikut Alkitabiah, kalau kita baca kitab Yosua, ya, di kitab Yosua bab 1 ayat 1 dan 2. Firman Tuhan katakan, dan Tuhan datang kepada Yosua, Musa sudah mati. Oleh itu bangkitlah dan seberangilah. Maksudnya Musa mati. Musa adalah berbicara tentang old order, ya, cara pelayanan yang lama. Oke, pemimpin yang lama yang caranya berlainan dengan cara yang baru.
Karena Yosua dibangkitkan Tuhan memimpin umat yang dulunya sama-sama mereka keluar daripada Mesir hanya 5 tahun umur. 5 di antara 5 tahun, 10 tahun. Masih budak lagi. Tapi apabila mereka sudah sampai di Sungai Yordan, di ujungnya 40 tahun. Mereka sudah 40 tahun lebih. Semua masih muda. Ya, seperti saya lah masih muda. Oke, tadi mesti ada energi lagi. Jadi bagaimana kita memimpin golongan muda untuk mencapai ke garis terakhir. Kalau Yosua adalah diangkat Tuhan memimpin generasi Yosua yang muda-mudi untuk masuk tanah perjanjian. Dan kita di sini semua di dalam end of end time, di akhir zaman sudah. Jadi mari kita persiapkan, ambil satu strategi, sediakan strategi, dan apakah filosofi kita? Ya, apakah filosofi supaya kita mencapai matlamat kita? Strategi yang ditentukan Tuhan, diberikan Tuhan kepada Yosua adalah ya di Yosua 3 ayat 5. Kuduskanlah dirimu, karena esok Tuhan akan melakukan. Oke, jadi saya percaya yang paling penting di dalam persiapan kita dalam perjuangan adalah harus kudus. Karena Tuhan mau melakukan sesuatu yang luar biasa. Maksudnya, kalau kita tidak kudus, kita tidak dapat melihat pekerjaan Tuhan. Kenapa? Kita ini pelayan Tuhan, harus kudus. Dan kita harus pastikan kita ini alat Tuhan yang harus kudus dan dipersiapkan Tuhan untuk melakukan pekerjaan. Itu pertama, ya. Dan ingat, filosofi kita adalah Yosua 1:3. Di mana Tuhan kata, di mana kau injak kakimu, Tuhan akan menyerahkan. Jadi filosofi kita mesti fokus kepada matlamat kita, yaitu dimanapun kita pergi, Tuhan sudah janji dia akan serahkan kepada kita. Jadi kita di sini dalam pelayanan, pada saat kita keluar melayani, Tuhan sudah katakan jiwa-jiwa dimanapun kita, siapapun kita berjumpa, Tuhan sudah serahkan mereka kepada kita. Tapi bagaimana kita mencapai atau memenangkan jiwa-jiwa itu? Tuhan berikan kita strategi bagaimana kita memenangkan jiwa. Itu sebab Tuhan berikan kita Roh Kudus. Karena Roh Kudus ada karunia Roh Kudus yang memperlengkapi kita di dalam mencapai matlamat kita, yaitu memenangkan jiwa-jiwa. Jadi kalau kita tidak tahu bagaimana apply atau beroperasi dalam karunia Roh Kudus yang sudah Tuhan berikan, maka kita tidak akan mencapai sesuatu. Karena kita perlu perlengkapan. Dan perlengkapan itu sudah ada pada kita, cuma kita belum tahu bagaimana beroperasi. Satu, perlengkapan sudah diberikan kepada kita. Tetapi kalau kita sudah terima perlengkapan itu, tetapi kalau kita tidak tahu macam mana menggunakan perlengkapan itu, maka sia-sia juga. Kita tidak akan mendapat hasil. Begitu juga ya filosofi kita. Harus ada matlamat mencapai, ada visi. Dan visi orang Yahudi yang berkumpul di tebing Sungai Yordan itu sebelum masuk tanah perjanjian adalah mereka harus menakluki, dan apa yang ditakluki? Tanah perjanjian yang dijanjikan Tuhan. Semua kita di sini sudah dijanjikan Tuhan. Apakah dijanjikan Tuhan? Kita akan dalam konteks sekarang kita punya matlamat sekarang ada supaya kita semua diangkat. Siapa di sini yang tidak mau diangkat? Ya. Siapa di sini? Semua kita mau diangkatkan. Itu sebenarnya visi kita, itu sebenarnya filosofi kita supaya kita dipersiapkan untuk pengangkatan. Dan untuk mempersiapkan untuk pengangkatan, kita mesti hidup kudus dan tak bercela. Nah, di dalam proses perjalanan kita setiap hari, harus kita ada strategi untuk mencapai hidup yang kudus dan tak bercela. Jadi, salah satunya proses itu adalah kita dapat belajar. Kita diberikan pengajaran hari ini dan semalam dan seterusnya. Bagaimana kita terus kekalkan hidup yang kudus dan tak bercela
supaya kita dipersiapkan, supaya kita mula kuat dan finishing well. Well mean kita mencapai matlamat kita, yaitu kita akan diangkat. Dan untuk diangkat, kita mesti di dalam keadaan yang kudus dan tak bercelah. Jadi perjalanan setiap hari itu harus ada panduan untuk hidup dalam kekudusan. Itu sebab sebelum Tuhan menyuruh Yosua memimpin umatnya menyeberangi sungai Yordan masuk dalam perjanjian, dia kata di Yosua 3:5, kuduskanlah dirimu. Dari Tuhan mau kita semua kudus ini. Ya, dan bila kita tidak kudus, kita dapat mentaati perintah Tuhan dan kita memperlihatkan buah-buah Roh Kudus, yaitu tidak ada kejahatan lagi, tidak bercelah. Amen. Jadi mari kita, saudaraku, ambil apa yang kita pelajari daripada hamba Tuhan tadi, ya, strategi dan filosofi itu. Itulah panduan pedoman kita supaya kita mencapai ke garis terakhir. Dan juga sebagai penggenapan visi SOKA, yaitu memperlengkapi kita dan mempersiapkan kita menjadi generasi yang dipersiapkan melayani, masuk dalam pelayanan. Dan saya percaya semua kita sudah mulai pelayanan. Jadi inilah masa kita diperlengkapi, dipersiapkan. Tapi jangan lupa filosofi kita mencapai ke garis terakhir. 2 Timotius bab 4 ayat 7-8. Ya, dan strategi kita itu adalah firman Tuhan yang sentiasa menjadi rujukan kepada kita setiap hari. Dan apa yang diajarkan oleh hamba Tuhan tadi, ambil itu sebagai satu peringatan dan juga persiapan kita untuk menjalani pelayanan kita, supaya kita mencapai ke garis terakhir dengan sukses, dengan kejayaan, dan kita dapat memperkembangkan, meluaskan kerajaan Allah. Dan akhirnya mengikut 2 Timotius bab 4 ayat 8, kita ada yang menantikan kita, yaitu mahkota kebenaran. Itu fokus kita. Itu kita punya visi untuk mencapai ke garis terakhir supaya kita mendapat mahkota kebenaran yang menantikan kita. Amin. Jadi puji Tuhan. Thank you Apostle Ezekiel for the good teaching. Ya, Tuhan berkati. Dan kita semua juga terima itu dengan baik, ya. Minta Roh Kudus supaya kita dapat mengerti apa yang telah diajarkan kepada kita. Amen. Puji Tuhan. Serahkan balik kepada Haleluya, amin. Terima kasih atas tambahan daripada Bapak Apostle Reverend Bapak Peter. Ya, sesuatu yang sangat luar biasa. Oke, malam ini kita belajar tentang kepimpinan pastoral, bukan sekadar menguruskan pelayanan hari ini, tetapi membangunkan legacy, kan? Legacy yang sustainable untuk generasi masa depan. Kita adalah generasi masa kini dan kita akan membentuk generasi masa masa depan punya. So, seterusnya adalah ya. Seterusnya, oke, terima kasih kepada Elders Hezekiah atas pengajaran yang sangat berkuasa pada malam hari ini. Ya, kita semua sangat-sangat diberkati dan diingatkan tentang tanggung jawab kita sebagai hamba Tuhan dan sebagai anak Tuhan yang seharusnya harus dibentuk, didisiplinkan. Oke, untuk untuk pelayanan masa datang. Oke, dan saya percaya kita adalah orang-orang yang terpilih, oke, untuk membangunkan kerajaannya. Oke, jangan tidur lagi, kita harus bersiap sedia dalam setiap perkara. So, malam ini sampai di sini saja. Besok kita akan teruskan dengan sesi penting bersama dengan Pastor Jason. So, semua yang ada di sini harus hadir esok. Kita akan ada tema untuk pembinaan yang tepat, pemimpin yang diurapi. So, pastikan semua jangan terlepas untuk hadir pada malam esok. Oke, untuk penutup malam ini saya minta ada Pastor Edward lagi untuk pimpin kita dalam doa penutup. Adakah Pastor Edward? Tidak ada dia.
Kalau dia tidak ada, okey. Pastor, okey. Pastor Apostle Hezekiah boleh bawa kita di dalam doa penutup? Oke, boleh. Mari kita berdoa. Thank you so much. Haleluya Lord, thank you Lord Jesus. Tuhan Bapa kami di surga, Allah yang Maha Kudus, Maha Suci, dan yang kami agungkan, tak ada nama di bawah langit ini di mana kami dapat selamatkan hanya melalui Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan, terima kasih Tuhan kesempatan yang sangat indah kami dapat fellowship pada malam ini sambil mendengar uh, tentang kebaikan Tuhan, tentang betapa pentingnya kami terus melayani generasi penerus uh, di kalangan muda-mudi kami pada hari ini Tuhan, supaya mereka terus dilengkapi. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan sebelum kami bersurai, kami ingin menyerahkan setiap diri kami pada hari malam ini Tuhan ke tangan-Mu, agar Engkau Tuhan terus menjamah kami, terus menyertai kami dan terus mengurapi kami Tuhan di mana saja kami berada, dan kami mendapat rasakan kasih damai Yesus di dalam hati kami. Biarlah kami terus dapat menikmati berkat-berkat yang luar biasa daripada-Mu. Tuhan, biarlah Tuhan kasih-Mu dan juga uh, uh, anugerah Yesus dan Roh Kudus sentiasa bersama kami sehingga kami dapat berjumpa esok petang Tuhan. Haleluya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Alright, kita punya kelas sampai di sini saja. Jumpa pada malam hari esok. Selamat malam dan Tuhan Yesus memberkati. Kita buka mic. Selamat malam semua. Thank you. Tuhan berkati semua. Bye-bye semua.